Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Sajak Purwokerto, Senin 2 Januari 2023. Bersama saya Romo IA. Saudari-saudara, selamat pagi, selamat tahun baru juga untuk kita. Semoga banyak hal yang bisa kita capai pada tahun baru ini, sehingga semakin nyatalah kasih dan penyertaan Tuhan bersama dengan segenap rencana kita. Mari saudara-saudari kita songsong tahun baru ini melalui permenungan dari Injil. Kita ambil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka pun bertanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka lalu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus menuntun kita pada sebuah keselamatan yang mutlak, baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Saudari-saudara, Yohanes Pembaptis mengenal Yesus secara mendalam. Dia sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Maka secara rendah hati pula dia bersaksi tentang misi dan jati diri pribadi. Upaya Yohanes Pembaptis ini membawa pengaruh positif bagi pelayanan yang diberikannya. Memang, kita sadar godaan untuk membesarkan nama diri seringkali membuat kemurnian misi seseorang itu menjadi kabur. Persoalan ingin dihargai sebagai kebutuhan dasar manusiawi terkadang terlalu susah untuk kita kendalikan. Saudari-saudara, kunci untuk tetap setia dan murni dalam pengabdian kepada Tuhan terletak pada pola pengenalan kepadanya secara pribadi. Proses pengenalan bisa dilakukan dalam berbagai metode olah rohani, tetapi yang pasti adalah harus dipertahankan konsistensinya. Sebagai para pelayan Tuhan, kita pun wajib membina diri dalam laku rohani agar apapun yang kita lakukan akan senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Di tahun baru ini, semoga kita semakin diperbarui dalam semangat bermisi, dalam ketahuan iman untuk mengalahkan kuasa dosa, maupun dalam kemampuan untuk mengetahui tujuan hidup masing-masing. Semoga rahmat Tuhan menaungi kita dalam perjalanan sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankan kami untuk terus mengemban misi keselamatan yang Engkau percayakan selama ini. Tuntunlah kami agar bisa setia melayani dan mempunyai semangat kerendahan hati sebagaimana Yohanes Pembaptis. Doronglah kami untuk rajin melakukan olah rohani, agar pelayanan kami pun selalu mengarah pada kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala karya pastoral kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.